Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya masih bersama saya Siswo dalam channel saya tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah subscribe, dan juga saya tetap mohon dukungan untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru saja menemukan channel saya ini untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah tutorial terkait dengan akuntansi dan perpajakan pastinya, yaitu mengenai perhitungan PPN dan pelaporannya. Karena mungkin ada teman-teman juga yang belum begitu paham ya terkait perhitungan ini, maka pada kesempatan hari ini saya coba akan memberikan tutorialnya dan juga memberikan contoh perhitungannya, contoh kasus nanti akan saya berikan seperti itu, supaya teman-teman agak lebih gampang memahaminya. Oke, check it out. Oke, syarat untuk transaksi yang dikenakan PPN adalah penjual harus PKP. Jadi bukan pembeli. Pembeli itu tidak wajib untuk PKP karena dia sifatnya pembeli ya, pasif, sehingga yang harus PKP atau pengusaha kena pajak itu adalah si penjualnya. Nah, PKP ini adalah pengusaha kena pajak di mana setiap perusahaan ataupun orang pribadi yang akan melakukan penjualan, ketika dia mau melakukan pemungutan pajak seperti itu, maka dia terlebih dahulu harus dikukuhkan sebagai PKP oleh Dirjen Pajak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, barang atau jasa yang dijual adalah BKP atau JKP, yaitu BKP itu barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karena memang ada beberapa barang, contoh barang-barang pertanian atau mungkin jasa boga itu juga ada aturan yang tidak mewajibkan untuk itu sebagai barang kena pajak seperti itu. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean atau wilayah negara Indonesia seperti itu ya. Catatan, saat penjualan bukan PKP maka tidak dikenakan PPN, atau barang bukan BKP atau JKP tidak dikenakan PPN seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, kapan saat terutang PPN? Jadi kapan sih kita telah terutang PPN? Di sini ada dua catatannya, yaitu yang pertama saat terjadi transaksi, kemudian saat terjadi pembayaran terlebih dahulu seperti itu ya. Misalnya ada teman-teman sekalian menerima DP untuk pembelian barang. Nah, di situ sudah terhutang PPN karena teman-teman sekalian sudah menerbitkan faktur pajak seperti itu ya. Nah, PPN harus dibayar dan dilapor maksimal pada akhir bulan masa pajak berikutnya. Jadi misalnya hari ini ada transaksi, nanti teman-teman harus melakukan pembayaran dan pelaporan maksimal tanggal anggap 31 Juli 2021 seperti itu. Oke, di sini ada mekanisme PKPM. PKPM sendiri adalah pajak keluaran, pajak masukan. Jadi nanti ada perhitungannya di situ. Nah, di sini langsung saja saya berikan contoh kasusnya. Contoh kasus PT Ceria pada bulan Juni 2021. Yang pertama, PT Ceria telah melakukan dikukuhkan sebagai PKP, melakukan pembelian barang ke PT Andalan sebesar 15 juta. Jadi belum termasuk PPN. PT Ceria melakukan penjualan barang ke PT ABC sebesar 30 juta, belum termasuk PPN. PT Ceria membayar DP pembelian barang sebesar 5 juta atau belum termasuk, di sini belum termasuk PPN. Jadi semua transaksi belum termasuk PPN ya. Jadi di sini ada transaksi pembelian dan juga penjualan, lalu kemudian pembayaran DP seperti itu. Nah, catatan untuk transaksi ini adalah penjualannya dilakukan secara tunai, kemudian pembelian dicatat dengan sistem periodik, kemudian supplier dan pembeli adalah merupakan PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, oke, berikut ini adalah merupakan perhitungan PPN terhutangnya. Jadi untuk mempermudah teman-teman sekalian menghitung, biasakan saja
membuat sebuah tabel seperti ini. Jadi ini semacam laporan bulanan, sehingga nanti langsung dapat diketahui berapa jumlah yang harus dibayar atau kurang bayarnya berapa, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ke masuk PPNK, karena nanti PKPM itu adalah pajak keluaran dikurangin pajak masukan, seperti itu ya. Jadi PPNK ini adalah pajak pertambahan nilai keluaran. K-nya ini adalah keluaran. Di sini teman-teman bisa bikin kolom nomor, kemudian nama customer, NPWP, nomor faktur, nama barang, DPP, PPN, jumlah, kemudian keterangan. Begitupun dengan tabel pajak masukannya sama. Di sini yang di sini harusnya nama vendor ya. Ini harusnya nama vendor, bukan customer. Kemudian NPWP, nomor faktur, nama barang, DPP, PPN, jumlah, dan keterangan. Seperti yang tadi kita ketahui, di sini ada transaksi penjualan. Jadi PT Ceria melakukan penjualan barang ke PT ABC sebesar 30 juta. Oke, kita lihat lagi. Jadi nama customer. Si PT Ceria ini melakukan penjualan ke PT ABC. NPWP-nya sekian, nomor fakturnya sekian. Bila perlu teman-teman bisa masukkan tanggal transaksi ya, tambahin saja satu kolom di sini. Kemudian nama barang. DPP tadi penjualannya adalah sebesar 30 juta, itu belum termasuk PPN. Maka di PPN-nya sini teman-teman bisa masukkan sebesar 10%. Jadi total penjualannya adalah 33 juta, itu sudah termasuk PPN. Nah, selanjutnya kita lihat PT Ceria telah dikukuhkan sebagai PKP melakukan pembelian barang ke PT Andalan sebesar 15 juta. Oke, berarti itu masuk ke PPN masukan ya. Jadi di sini PT Andalan, NPWP berapa, nomor faktur berapa, nama barang apa, DPP-nya adalah tadi pembeliannya 15 juta, kemudian PPN. Jadi jumlahnya antara DPP sama PPN sekian. Jadi untuk transaksi dengan PT Andalan, dia transaksi yang pertama ada PPN masukan sebesar 1.500.000 seperti itu. Nah, tadi transaksi apa lagi? PT Ceria membayar DP pembelian barang sebesar 5 juta atau belum termasuk PPN. Oke, selanjutnya catat lagi di sini PT Andalan bla bla bla, seterusnya keterangannya. Nama barang laptop Asus, dari sini DP ya, ditulisin saja DP-nya. Jadi DPP 5 juta, PPN-nya sebesar 500.000. Jadi total DPP plus PPN untuk transaksi yang kedua, pembelian barang ke PT Andalan adalah sebesar 5.500.000. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi total DPP untuk PPNK itu 30 juta. Kemudian pajak masukan atau DPP untuk pembeliannya 20 juta, pajak masukannya 2 juta, pajak keluaran 3 juta. Jadi perhitungan pajak terhutang atau PPN terhutangnya itu adalah 3 juta dikurangi 2 juta. Nah, di sini ada PPN yang harus dibayar bulan ini atau bulan Juni adalah sebesar 1 juta. 3 juta dikurangi 2 juta, sehingga teman-teman sekalian harus melakukan pembayaran kurang pajaknya sebesar 1 juta. Karena banyak sekali beberapa sih teman-teman yang masih bingung terkait perhitungan ini. Jadi pajak yang harus kita bayar itu sebesar 1 juta, bukan 3 juta ini. Kenapa? Karena kita melakukan pembelian sebesar 2 juta ini PPN-nya. Jadi anggap kita sudah melakukan penitipan uang ke si PT Andalan. Jadi kita sudah melakukan pembayaran ke negara tetapi melalui PT Andalan ini. Ya, seperti itu, sehingga PPN yang harus kita bayar adalah sebesar 1 juta, bukan 3 juta. Jadi memang ada kontribusinya untuk pembayaran kita atas pembelian ke PT Andalan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, atas transaksi tersebut, di sini saya sajikan juga jurnal transaksinya. Jadi jurnal transaksi atas pembelian. Contoh tadi untuk transaksi nomor 1, itu tadi kita melakukan pembelian. Jadi pembelian di sini kita catat karena sistemnya adalah periodik, maka di sini pembelian sebesar 15 juta.
Kemudian pajak masukan itu sebesar 1.500.000, sehingga kita mengeluarkan uang berupa tunai kas sebesar 16.500.000, seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa akun. Jadi untuk pembelian sendiri itu masuk jenis akun beban atau expense. Pajak masukan masuk ke jenis akun aset. Kenapa aset? Ya karena ini merupakan pajak dibayar di muka, seperti itu yang tadi kita titipkan melalui ke PT Andalan itu. Ya. Selanjutnya transaksi nomor 2, jurnalnya seperti apa? Jadi penjualan bertambah itu kan sebelah kredit sebesar 30 juta. Tadi melakukan penjualan ke PT ABC tadi sebesar 30 juta, dan ini merupakan jenis akun pendapatan. Kemudian PPNK-nya atau PPN keluarannya sebesar 3 juta. Ini jenis akun hutang. Ya, karena memang ketika kita nagih, istilahnya bikin invoice atau penagihan, maka PPN ini dianggap sebagai hutang pajak kita yang harus kita bayar. Nah, kemudian kasnya bertambah. Karena tadi penjualannya tunai, maka kas bertambah sebesar 33 juta. Itu jurnal yang transaksi yang kedua. Oke. Jurnal yang ketiga adalah kita melakukan pembelian tadi ke PT Andalan atau DP sebesar 5 juta. Catatannya adalah uang muka pembelian sebesar 5 juta. Jadi memang ini jenis harta, jenis akun harta atau aset. Kenapa? Karena ya uang kita masih kita titipkan, belum ada realisasi seperti itu. Kita titipkan ke si PT Andalan tadi. Nah, selanjutnya kita juga mendapat PPN masukan di sini. 500.000, jenis akunnya sama, harta, karena ini juga uang muka, merupakan uang muka pajak. Selanjutnya adalah kas. Kita mengeluarkan uang sebesar 5.500.000 untuk DP ini, ya, begitu teman-teman. Nah, kemudian ini sengaja di sebelah kanan kolom ini debit kredit ini saya bikin kolom seperti ini supaya memudahkan untuk kita menceklis pajak yang harus kita bayar seperti itu. Jadi ini PPN masukannya segini, 1.500.000 dari transaksi nomor 1, PPN keluarannya 3 juta dari transaksi nomor 2, PPN masukan lagi dari transaksi nomor 3 itu sebesar 500, sehingga di sini ada kurang bayar sebesar 1 juta. Nah, hitung-hitungannya cocok dengan hitung-hitungan yang ini tadi ya, PH terhutangnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa mengikuti dan paham seperti itu ya. Oke, selanjutnya langkah akhir dari transaksi tersebut adalah yang pertama membuat e-billing sejumlah kurang bayar. Jadi sebesar 1 juta itu teman-teman bisa langsung bikin e-billingnya via e-file DJP online tentunya. Kemudian melakukan pembayaran berdasarkan nomor e-billing ke bank, persepsi atau kantor pos. Jadi e-billingnya yang sudah dicetak teman-teman bisa langsung bawa ke bank atau kantor pos. Serahkan saja berikut kurang bayarnya berapa. Selanjutnya lapor PPN-nya via web e-faktur. Nah, jadi dengan demikian 3 transaksi tadi sudah lengkap semuanya. Anggap simulasi tersebut adalah 1 bulan. Selama 1 bulan transaksi, jadi pada akhir transaksinya adalah 3 poin ini yang teman-teman harus lakukan seperti itu ya. Jadi memang 3 poin ini teman-teman harus melakukan. Yang terakhir pelaporan tentunya. Dan itu saja mungkin tutorial pada hari ini terkait dengan perpajakan, khususnya akuntansi PPN ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman sekalian, dan mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Buat teman-teman juga yang ingin diskusi terkait permasalahan pajak atau akuntansi, silakan saja mention di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di situ sesuai dengan apa yang saya ketahui seperti itu. Baik, mudah-mudahan berguna buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.